Halo teman-teman semua, balik lagi di channel Toast.id bersama gue Ricky yang akan menemani kalian semua di video ini. Oke, di video kali ini gue akan review figur keluaran dari Bandai. Ini adalah Saint-Claude Mythic X Hades. Langsung aja kita mulai reviewnya ya. Oke teman-teman, ini adalah Hades. Dia ini adalah musuh utama di dalam serial animenya yaitu Saint Seiya. Lebih tepatnya di Saint Seiya The Hades Chapter Elysion. Dan untuk figur Hades yang akan gue bahas sekarang ini adalah Hades versi dari Saint-Claude Mythic EX-nya. Yang sebelumnya itu gue udah pernah review untuk Saint-Claude Mythic reguler dari Hades ya. Nah, untuk figur Saint-Claude Mythic X Hades ini menurut gue sih ini figur yang cukup spesial ya. Karena di figur Saint-Claude Mythic EX Hades inilah kita baru pertama kali melihat body EX yang paling baru. Yang Bandai itu memberi nama body barunya dengan nama EX Metal. Untuk detail bodinya nanti gue akan bahas lengkap ya. Dan lanjut kita mulai bahas dari figurnya ini. Ini adalah figur Saint-Claude Mythic X yang dibuat oleh Bandai. Dan untuk kalian yang ingin mau beli sekarang, untuk harga figur ini itu kurang lebih di harga 2,8 jutaan lah ya, kurang lebih. Dan untuk figur ini juga masih terbilang baru, ini rilis di akhir Desember 2020 ya. Cuman baru banyak ada yang punya itu sebenarnya sih di Januari 2021 lah, baru banyak yang dapat. Dan untuk box dari Saint-Claude Mythic X Hades ini bener-bener gede banget ya. Bukan gede sih, lebih tepatnya ke panjang banget ya, bisa kalian lihat. Dan untuk lebar sih sebenarnya sih agak tipis gitu ya, untuk ketebalannya. Cuman ini bener-bener panjang banget boxnya. Ini kalau gue bandingin dengan Saint-Claude Mythic X Pisces Aphrodite ya, Pisces Aphrodite God Cloud. Dan bisa kalian lihat ya, untuk panjangnya aja masih panjang banget gitu. Kelihatannya si boxnya si Hades ini. Cuman untuk ketebalannya emang untuk si Pisces Aphrodite itu boxnya lebih tebal. Lanjut ya, kita mulai bahas dari bagian boxnya ini. Untuk box di bagian depannya ini kita bisa melihat figurnya dari si Hades yang di sini kelihatan keren banget. Terus ada mukanya si Hades ya yang sedang memakai armor kepalanya. Di bagian atasnya ada logo dari Saint Seiya The Hades Chapter Elysion. Terus di bagian bawahnya ada logo dari Saint-Claude Mythic X. Yang logo Saint-Claude Mythic X-nya juga berbeda ya. Dia warnanya itu kayak silver gitu. Terus ada logo Bandai, Tamashii Nation, dan disinilah kita bisa melihat logo dari EX Metal. Lalu di bagian sampingnya ini adalah gambar si Hades ya yang sedang memegang pedang dan juga memakai jubah berwarna merah ya. Terus untuk di bagian belakangnya bisa kalian lihat di sini ada berbagai macam pose-posenya dari si Hades, terus juga berbagai macam face sculpt yang kita dapat juga. Terus di bagian sampingnya lagi ini adalah bentuk objeknya dari si Hades ya. Di bagian atasnya seperti ini ya. Jadi ini adalah gambar dari kuilnya si Hades ya. Tempat bertarungnya Seiya dan kawan-kawan melawan Hades. Terus di bagian bawahnya seperti ini ya, ada gambar si Hadesnya juga dan berbagai macam tulisan-tulisan Jepang lainnya. Dan langsung aja ya kita buka isi dalam dari box figur ini. Nah teman-teman, untuk di dalam boxnya di sini kita dapat 2 buah blister ya yang panjang juga, dan juga 1 buah manual book, dan juga ada 1 buah jubah ya. Di sini adalah jubahnya si Hades yang terbuat dari kain. Nah untuk di blister pertama ini kita dapat sebenarnya sih semua armor si Hades ini ada di blister pertama ini. Mulai dari figurnya si Hades ya yang pasti, terus ada parts bahu, tangan, lutut, dan kaki, terus ada bagian badan, rok, dan juga bagian perut ya. Jadi semua armornya si Hades itu ada di blister pertama ini. Lalu juga ada berbagai macam parts penggantinya ya, mulai dari parts tangannya. Di sini kita dapat total untuk parts tangannya ada 7 parts tangan ya, yang kita bisa ganti-ganti. Ada parts tangan yang ngepel normal, ada yang memegang pedang, memegang sarung pedang, dan juga ada tangan yang ngebuka. Lalu untuk face sculpt penggantinya di sini total kita dapat 5 face sculpt pengganti. Yang menurut gue sih semua face sculptnya itu dibuat dengan sangat bagus banget ya. Mulai dari face sculpt yang normal, terus ada yang senyum, merem, dan juga ada parts face sculpt yang unik juga, yaitu ada darahnya ya. Sesuai dengan yang ada di animenya, jadi mirip banget ya untuk darahnya juga, dan juga ekspresi mukanya juga dibuat dengan bagus banget. Terus kita juga dapat pedangnya yang pasti. Di sini kita dapat 2 macam pedang.
Ada pedang yang biasa dan juga ada pedang yang ada warna merahnya. Jadi ada Cosmo warna merahnya si Hades. Terus juga ada sarung pedangnya juga ya. Nah, lanjut untuk di blister kedua. Di sini di blister kedua kita dapat kerangka dari bagian objeknya. Dan juga ada tatakan stand yang digunakan untuk memasang atau buat berdiriin si objeknya. Lalu di sini ada part sayapnya juga yang kelihatan gede banget di sini untuk part sayapnya dan kelihatan keren juga sih untuk part sayapnya ini. Jadi itu aja untuk di dalam blisternya ya. Lanjut untuk di sini kita juga dapat jubahnya ya. Untuk jubahnya sendiri ini terbuat dari kain dan berwarna merah semua ya untuk jubahnya. Terus yang terakhir yang pasti kita dapat manual book ya. Jadi untuk manual book ini adalah panduan bagaimana cara memasang armor ke bagian objek dan juga ke bagian figurnya. Jadi untuk manual booknya kurang lebih seperti ini ya. Cukup panjang juga sih untuk manual booknya ya. Jadi itu aja di dalam boxnya. Kita dapat 2 buah blister, 1 buah jubah, dan 1 buah manual book. Dan langsungnya kita lihat objek dari si Hades ini. Oke teman-teman, ini adalah bentuk objeknya ya dari Hades, dan untuk bentuk dari objeknya sih ini bener-bener keren banget menurut gua. Bentuk objeknya kelihatan mewah ya, mewah terus elegan juga, ditambah lagi dengan sayap di belakangnya ini yang gede, lebar, dan juga sayapnya juga dibuat dengan sangat keren. Jadi untuk objek dari si Hades nih ya menurut gua sih bener-bener keren banget. Bentuk dari objeknya ya ini adalah Dewa Hades ya, yang sedang berdiri terus memegang pedang dan juga sarung pedangnya. Untuk armornya sendiri sih sebenarnya letaknya hampir sama ya dengan figurnya, cuman ada beberapa perbedaan sedikit aja gitu. Dari proses pemasangan armornya juga menurut gue terbilang mudah juga, karena semua armornya itu presisi semua ke kerangka dari objeknya ini, jadi benar-benar dibuat dengan sangat bagus banget ya untuk presisi dari armornya. Yang agak susah itu pas pada saat kita memasang objeknya ini ke bagian stand di bawahnya ini. Karena itu agak sedikit keras ya, dan juga kita memegang objek ini kan gede juga ya objeknya, dan ditambah lagi sayapnya juga lebar gini. Jadi agak-agak ngeri-ngeri aja gitu untuk masangin objek ini ke bagian standnya, karena itu agak sedikit ditekan banget gitu untuk masangin ke standnya. Untuk sisanya sih menurut gue cukup mudah ya, gue nggak ada kendala sama sekali sih dalam proses pemasangan armor ke bagian objeknya ini. Untuk letak-letak dari armornya, untuk di bagian kepala ini adalah armor kepala ya. Terus di sini armor badan, armor perut. Di bagian sini armor bagian roknya ya. Ini akan gue tunjukin lebih dekat. Di sini armor bagian roknya. Nah, untuk di sini armor bagian bahunya terpasang di sini. Terus di sini armor bagian rok, paha, lutut, dan juga bagian kakinya. Di sini armor bagian lengan, armor bagian tangan, ada sarung pedangnya. Terus di sini juga dia sedang memegang pedang ya. Terus untuk sayap di belakangnya, sayap di belakangnya ini kan sayap atasnya terpasang di sini, sedangkan untuk sayap di bawahnya itu terpasang di sini. Jadi ini adalah bolongan khusus untuk di bagian objeknya. Nah, sebenarnya ada satu parts lagi di bagian bawah sini yang sebenarnya kalau nggak dipasang juga nggak masalah sih, karena di bagian bawah sini ini terpasang ada sarung pedangnya di bagian bawah ini. Sebenarnya sih agak aneh juga sih ya, di bagian bawah ada sarung pedang terus dia memegang sarung pedang lagi, cuman ya di bawah sini terpasang sarung pedangnya. Terus untuk bagian stand ini dia berbentuk seperti kuburan ya gitu ya untuk bagian standnya, dan di bagian bawahnya ini itu kayak ada lambangnya dari si Hades di bagian sini. Ya overall menurut gue sih ini objeknya benar-benar sempurna banget ya dibuatnya. Dan kalau kita bandingin dengan versi regulernya ya, jadi kalau kita ngelihat versi reguler ya jadi kelihatan culun aja ya untuk yang versi reguler. Sebenarnya sih dulu udah keren banget ya untuk versi reguler, cuman sekarang setelah melihat yang versi EX, untuk yang versi EX ini jauh lebih proporsional dan jauh lebih keren banget sih. Nah di sini teman-teman gue akan membahas perbedaan body EX Metal dengan body Synchronic EX yang biasa. Jadi untuk perbedaannya sebenarnya sih cukup banyak ya untuk EX Metal ini, mulai dari bagian badannya. Untuk EX Metal dia kayak telanjang gitu ya bagian badannya. Sedangkan tuh yang EX biasa dia menyesuaikan dengan warna di bagian celananya, jadi warnanya mengikuti gitu, warna biru semua.
Terus untuk di bagian sendi-sendinya, mulai dari bagian sendi tangan, ini dia terbuat dari besi ya. Dan di sini juga warnanya menyerupai dengan warna di bagian armornya. Lalu di bagian lututnya atau sendi di bagian kakinya juga terbuat dari besi juga ya ini ya. Dan menyerupai dengan warna armornya juga. Terus untuk di bagian sini juga ada perbedaannya. Untuk yang EX Metal dia bentuknya itu kayak ada, saya kan lihat kayak ada ototnya gitu ya. Sedangkan untuk yang EX biasa itu dia cuman kayak buletan aja gitu. Dan untuk yang ini dia kayak ada sculptnya gitu. Dan di sini dia juga ada butterfly jointnya ya. Jadi ini bisa gerak-gerak seperti ini. Terus bisa ke atas juga seperti ini ya. Jadi kayak lebih kelihatan apa ya? Lebih kayak kelihatan realistis aja ya. Ini kayak dia kayak ada sculpt dari ototnya. Sedangkan untuk yang versi EX biasa dia bulutan polos aja gitu. Terus juga menurut gua karena di sini kan dia sudah terbuat dari besi ya. Jadi untuk di bagian kakinya ini itu nggak gampang bengkok gitu ya. Karena seringkali itu untuk Sandcloud EX ya, atau Sandcloud reguler pun, karena beban armor ini lebih terlalu berat gitu ya mungkin ya. Jadi untuk kaki itu suka bengkok gitu, misalkan kayak gini gitu. Nah bisa kalian lihat itu kan bentuk kaki itu kan nggak lurus banget ya, jadi dia kayak agak bengkok kayak gini gitu. Nah seringkali untuk Sandcloud EX atau Sandcloud reguler, kalau kita pajang lama, itu di bagian kaki itu kayak agak bengkok seperti ini gitu. Nah sedangkan untuk yang di EX Metal ini, menurut gue sih hal itu kayaknya sudah tidak terjadi lagi ya, karena di sini kan sudah terbuat dari besi dan bisa kalian lihat di sini tuh udah kokoh banget gitu, jadi nggak bisa bengkok-bengkok. Jadi kayak menurut gue sih jauh lebih bagus lah dan menghindari hal itu terjadi. Lalu untuk bobotnya juga, untuk bobot dari Sandcloud EX Metal ini dia lebih berat dibandingkan dengan Sandcloud EX yang biasa. Terus dari kelebihan lainnya yang gue rasakan ya dalam proses pemasangan parts tangannya. Untuk EX Metal nih kayak berasa gampang banget untuk masang parts tangannya ya, yang biasanya tuh agak-agak keras dan susah gitu ya. Untuk yang EX Metal nih kayak cuman kayak tuh gitu doang aja udah terpasang gitu. Sedangkan untuk yang EX biasa itu kan untuk nyopotinnya ini agak keras gitu ya. Untuk masanginnya juga kadang-kadang kan kayak harus ditekan banget gitu. Jadi lebih enak aja gitu untuk yang EX Metal. Terus dari artikulasinya juga untuk yang EX Metal ini jauh lebih seret banget ya untuk artikulasinya. Bisa kalian lihat, ini gue goyang-goyangin kayak apapun juga ini sendinya nggak bakalan goyang gitu, jadi kokoh banget. Sedangkan untuk yang versi EX biasa ya masih letoy gitu ya, jadi masih gampang split dan lain-lain. Jadi untuk yang versi EX Metal ini ya jauh lebih baik sih menurut gue untuk dari bodinya. Oke teman-teman, ini adalah figurnya dari Sandcloud EX Hades yang sudah terpasang lengkap dengan armornya semua ya. Dan kita mulai bahas dari penampakan dan detail dari figurnya dulu. Dari penampakan figurnya sendiri, menurut gue ini dibuat dengan sangat keren dan sangat sempurna menurut gue ya dari penampakannya. Benar-benar mirip banget dengan si Hades. Mulai dari face sculptnya, bisa kalian lihat face sculptnya menurut gue sih ini mirip banget ya dengan Hades. Akurat banget dengan yang ada di animenya. Ekspresi mukanya dapat banget ya, walaupun mukanya diem, cuman ya kayak ada ekspresi dinginnya dari si Hades. Terus warna kulit, bibir, dan juga di bagian mata itu dibuat dengan sangat indah semua. Di bagian sculpt rambutnya juga keren banget ya, dibuat dengan sangat rapih.
Terus lancip-lancipnya itu kelihatan keren lah gitu ya, dan nggak ada grepes-grepes gitu, jadi rapih gitu untuk scalp rambutnya. Untuk di bagian armornya apalagi ya, untuk di bagian armornya menurut gue sih ini dibuat dengan sangat sempurna banget. Mulai dari warna, terus bentuk armor, corak-coraknya, dan motif-motifnya, terus separasi warna dari antara armor ya, itu semua dibuat dengan sangat keren dan sangat sempurna banget. Bisa kalian lihat di bagian kaki ya, mulai dari bagian kaki, terus bagian rok, tangan, lutut, terus di bagian sayapnya apalagi, sayapnya gede banget ya, dan keren banget untuk sayapnya. Di bagian belakangnya seperti ini, jadi dibuat dengan sangat mirip banget lah dengan si Hades menurut gue dari penampakan dan detail dari figurnya. Terus kalau kita bandingin dengan yang versi regulernya ya jauh banget sih ya untuk versi EX ini. Padahal dulu yang versi reguler ngeliatnya udah keren banget, cuman semenjak yang EX keluar ini, ya versi regulernya jadi jauh banget sih ya. Untuk versi EX ini jauh lebih keren menurut gue. Terus untuk parts-parts dari bagian armor ya, mulai dari bagian bahu, ini terbuat dari besi ya semuanya. Di bagian badan terbuat dari besi, untuk di bagian kerahnya ini, di bagian kerah ininya terbuat dari plastik. Di bagian sayap bagian sini juga terbuat dari plastik ya. Di bagian perutnya terbuat dari plastik. Di bagian roknya ini semua terbuat dari besi semuanya. Di bagian tangan besi, di sini besi. Di bagian sayap ininya terbuat dari plastik. Terus untuk di bagian kaki, lutut, dan juga bagian pahanya ini terbuat dari besi semua. Cuman ya untuk di bagian sayapnya ini juga sama terbuat dari plastik. Di bagian sayapnya semua terbuat dari plastik juga ya, sayap yang ada di belakangnya. Terus juga untuk yang versi EX ini ya, biasanya kan untuk yang versi reguler itu di bagian sayap ini kan gampang copot ya. Tapi untuk yang versi EX ini sudah diperbaiki dengan sangat baik. Jadi ini nggak gampang copot sama sekali ya. Malah gue nggak berani sih, ini bisa copot atau enggak gue nggak berani nyoba. Takutnya malah jadi kendor ya. Jadi yang pasti ini sangat kuat dan kokoh banget, jadi nggak gampang copot sama sekali. Terus juga menurut gue Bandai sukses juga ya dengan merilis body EX Metal ini atau body EX yang baru. Karena dengan body EX Metal ini, yang biasanya figur seperti Hades ini dengan sayap yang gede, terus armornya juga lumayan berat, biasanya kita mengalami kendala dalam berdiriin figurnya ini. Cuman untuk yang si Hades ini, itu gue nggak ada menemukan kendala sih dalam berdiriin figurnya. Biasanya kan kalau kayak SOG itu kan susah ya berdiriinnya ya. Pasti suka split dan jatuh gitu ya, karena beban armornya terlalu berat. Dan untuk di bagian kaki itu suka split. Cuman untuk si Hades ini gue nggak menemukan kendalanya, karena ini berdiri dengan sangat kokoh banget. Terus juga gak gampang split gitu. Walaupun kita lebarin seperti ini, itu dia nggak nge-split gitu. Jadi dia sangat kokoh banget. Terus juga karena bodinya ini cukup berat ya, karena kan bodinya ada besi-besinya juga. Jadi dia kuat gitu menopang beban dari bagian sayapnya ini. Jadi ya gak gampang jatuh ke belakang juga. Jadi menurut gue sih dengan body EX Metal ini ya cukup sukses lah. Dan gue harap sih untuk kedepannya Bandai selalu menggunakan body EX Metal seperti ini ya. Terus lanjut teman-teman, kita mulai bahas dari artikulasinya ya. Untuk artikulasinya mulai dari bagian kepala ini bisa nengok atas bawah sedikit. Terus kanan kiri juga. Di bagian rambutnya ini ada artikulasi ya. Jadi bisa naik turun, bisa menyesuaikan dengan arah mukanya si Hades mau nengok kemana gitu ya. Di bagian bahunya bisa naik turun. Terus bisa ke atas juga ya, supaya tangannya itu bisa naik ke atas seperti ini. Terus untuk di bagian tangannya bisa nekuk seperti ini. Terus ada butterfly joinnya sedikit, bisa nekuk, dan ini nekuknya agak seret ya. Nah bisa nekuk seperti ini. Terus di bagian tangannya bisa muter-muter. Di bagian perutnya bisa muter-muter seperti ini. Di bagian dadanya ada artikulasi sedikit ya, bisa naik turun gitu untuk di bagian dadanya. Sedikit banget tapi ya, menurut gue sih mendingan jangan digerakin ya, karena takut tergores aja gitu untuk armor di bagian perutnya, jadi ya lecet kan nanti. Terus untuk di bagian roknya ini juga bisa gerak-gerak ya, bisa ke samping-samping seperti ini. Untuk di bagian kaki ini kita bisa tekukin, bisa tekuk seperti ini ya. Terus bisa kita lebarin sedikit juga ya, nggak terlalu banyak lah ya. Terus untuk maju ini sih agak terhalang ya dengan armor di bagian roknya, jadi nggak bisa gerak bebas lah untuk di bagian kakinya. Di bagian telapak kakinya ini bisa muter-muter, terus bisa kita puter-puterin juga ya. Jadi kurang lebih sama lah dengan Synchrotron EX yang biasa ya untuk artikulasi bagian kakinya. Terus untuk di bagian sayapnya ini semuanya itu bisa gerak semua ya.
untuk di bagian sayapnya. Mulai dari bagian paling atas itu bisa kita naikin seperti ini. Nah, ini jadi ada artikulasinya. Terus sini juga bisa, dan di bagian bawahnya juga bisa gerak. Jadi semua sayapnya ini bisa gerak semua. Gue cukup suka sih dengan artikulasi si Hades ini, karena artikulasinya itu nggak leto ya. Semua artikulasinya itu serat-serat semua. Nah, terus teman-teman, di sini kita juga dapat aksesoris berupa pedangnya si Hades ya. Dan di sini kita dapat pedangnya itu ada dua, ada pedang yang biasa dan juga ada pedang yang berwarna merah seperti ini. Jadi untuk yang merah ini, kalau di versi animenya emang pedangnya si Hades itu ada aura-aura kosmo berwarna merah gitu. Jadi untuk yang versi X ini dia mereplika pedangnya Hades yang ada kosmo merahnya itulah. Makanya dia warnanya itu pedangnya merah seperti ini. Dan yang pasti kita dapat sarung pedangnya juga ya. Dan ini kita bisa langsung masukin seperti ini. Nah, jadi kita bisa masukin ke sarung atau bisa kita buka langsung seperti ini. Untuk pedangnya juga ini mulai dari sarung pedangnya ya, dibuat dengan detail juga ya, keren gitu. Terus untuk di bagian pedangnya juga ya dibuat dengan sangat bagus sih menurut gue ya. Mulai dari warna, terus ada detailnya kayak ukiran-ukiran gitu ya, sesuai dengan yang ada di animenya. Termasuk juga untuk pedang yang berwarna merah ini. Jadi dua-duanya pedangnya menurut gue sih dibuat dengan bagus. Terus ini juga terbuat dari plastik ya untuk pedangnya. Cuman untuk di bagian pedangnya ini, untuk yang pedang biasa, yang gue dapet itu di sini tuh gampang banget sih untuk copotnya di bagian ujungnya ya. Jadi agak rawan aja sih ya. Kalian harus hati-hati karena ini kan partnya cukup kecil dan gampang copot, jadi ya rawan hilang aja menurut gue. Nah, terus teman-teman di sini kita dapat parts tangan ya. Yang ini adalah tangan untuk memegang sarung pedangnya. Cuman ya di sini untuk kekurangan figur ini ya, sebenarnya sih kekurangan kecil aja. Karena untuk megang ini menurut gue sih sangat kendor banget ya. Jadi nggak kokoh gitu untuk megangnya. Kalau kita gini-giniin juga copot gitu. Ya sayang aja sih, kenapa nggak dibikin kayak lebih serat gitu ya. Jadi untuk megangnya ini ya kayak cuman nyantol sedikit aja gitu, kayak kurang kokoh menurut gue. Nah, terus teman-teman di sini kita juga dapat aksesoris berupa jubahnya si Hades ya. Dan jubahnya ini adalah terbuat dari kain. Jadi pertama kalinya untuk Saint Cloud Mitty X kita tuh dikasih jubah terbuat dari kain. Biasanya kan langsung terbuat dari plastik gitu ya. Untuk jubahnya seperti ini ya, terbuat dari kain asli berwarna merah. Di bagian sininya ini terbuat dari besi. Jadi ini untuk nyolokin ke bagian punggungnya. Di bagian pinggir-pinggirnya ini ada kawat tipis gitu ya. Jadi supaya kita bisa gerak-gerakin seperti ini. Nah, jadi sayapnya ini pinggirnya ini bisa kita gerakin di pinggir sini dan di pinggir sini. Itu ada kawatnya. Cuman dari bagian bawahnya nggak ada kawatnya ya. Cukup oke sih menurut gue untuk jubahnya ya. Cuman ya kekurangan kalau jubah kain itu agak repot aja sih untuk kita ngatur jubahnya ini supaya kelihatan lebih natural. Cuman kelebihannya ya dari penampakannya jadi terlihat lebih bagus dan lebih realistis gitu ya. Dan lebih natural juga kelihatannya. Teman-teman, jadi untuk figur Saint Cloud Mitty X Hades ini, menurut gue ini adalah figur yang dibuat dengan sangat bagus banget ya. Gue ngerasa untuk Saint Cloud Mitty X Metal ini, kayak kualitas itu kayak lebih bagus gitu dibandingkan Saint Cloud Mitty X yang biasa. Yang pasti mulai dari bagian bodinya, untuk body X Metal ini jauh lebih bagus dibandingkan dengan Saint Cloud Mitty X yang biasa.
Terus juga dari bagian face cup, proporsi dari bagian armor, dan juga dalam proses pemasangan armornya, itu dalam proses pemasangan armornya yang Saint Cloud X Metal ini sangat mudah banget ya. Jadi semua armor itu presisi semua ke kerangka dari bagian objek dan juga ke bagian figurnya. Dan ya sangat enjoyable aja gitu dalam proses pemasangannya, jadi nggak ada kendala sama sekali. Dan itulah gue ngerasa kayak kualitasnya itu kayak lebih bagus lah gitu untuk yang versi Saint Cloud X Metal ini. Untuk kekurangannya sebenarnya gue hampir tidak menemukan kekurangan ya di figur ini. Paling cuman kekurangan kecil aja, yaitu untuk parts tangan untuk memegang sarung pedangnya itu. Untuk memegang sarung pedangnya itu sangat kendor banget ya, jadi kayak kurang kokoh gitu ya. Cuman kesentuh-sentuh dikit aja udah langsung jatuh. Cuman menurut gue ya cuman kekurangan kecil aja. Jadi selain itu menurut gue sih ini figur sudah dibuat dengan sangat sempurna banget. Dan untuk skor dari gue, untuk figur ini gue kasih nilai 10 dari 10. Oke teman-teman, jadi itu aja video dari gue. Bila kalian suka dengan video ini, kalian boleh like, comment, dan subscribe. Dan bila kalian ada input atau masukan untuk video gue ke depannya, kalian boleh komen di kolom komentar. See you guys in the next video. Bye-bye.